Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan Allah masih menolong kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memakmurkan masjid melalui thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita ini oleh Allah dijadikan niat yang menjadikan keridhaan Allah baik di dunia dan di akhirat, dan menyebabkan akhir dari hidup kita dijadikan oleh Allah hidup yang mati yang husnul khotimah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat di yaumil qiyamah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasumailah jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina wa abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina wa anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jamil ladina yawfikuna awala wa anfusahum fi hadal masjid wa man waqafatil masjid rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirrahum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharaini amin. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba ankal istishrafa ala asraril ibadi. Rubbama atla'aka, terkadang Allah memperlihatkan kepadamu ala ghaibi malakuti, atas kegaiban alam malakutnya. Wahajaba, dan mendindingi siapa Allah anka darimu al istishrafa, akan melihat ala asraril ibadi, atas beberapa rahasia-rahasia hamba. Jadi terkadang kita oleh Allah dibukakan mata hati kita, sehingga mata hati kita ini bisa tembus pandang menyaksikan alam malakut. Alam malakut itu alamnya para malaikat, atau alam malakut itu kerajaan langit. Tapi Allah mendindingi terhadap kita, tidak bisa melihat rahasia-rahasia hamba, gak bisa melihat perilakunya hamba-hamba Allah, gak bisa melihat ini orang baik, ini orang jelek, hatinya lagi jengkel. Kadangkala Allah tidak ngasih terhadap kita bisa melihat cacatnya hamba, atau bisa melihat apa yang tersirat di dalam hatinya hamba-hamba Allah. Rubbama atla'aka, terkadang memperlihatkan siapa Allah kepadamu ala ghaibi malakuti, atas kegaiban alam malakutnya. Malakuti artinya alam malakutnya Allah, al-ghaibi yang gaib anka darimu. Kalladzi faqas samai, seperti sesuatu yang ada di atas langit. Di langit sana ada yang namanya aras, di langit sana ada yang namanya kursi, di aras sana ada Baitul Ma'mur, di aras sana ada roh-rohnya para nabi. Tapi oleh Allah bisa melihat yang kayak begitu itu, tapi kadangkala tidak bisa melihat cacatnya hamba atau isi hatinya seseorang. Wa tahtal ardi, dan bisa melihat apa yang ada di bawah bumi, bisa melihat harta yang terpendam sudah ribuan tahun, bahkan bisa menyedot harta yang terpendam itu. Emas-emas yang ada di dalam bumi, harta karun, ini bisa dilihat melalui pandangan mata hatinya. Ini adalah orang yang sudah diberi oleh Allah yang namanya kasaf suri. Kasaf suri itu seseorang diperlihatkan isi langit, isi bumi. Wahajaba ankal istisrafa, dan Allah menghijabi dari dirimu al istisrafa, akan bisa melihat ay al itla', artinya melihat ala asraril ibadi, atas beberapa rahasia hamba. Ay ma fi qulubihim, artinya apa yang tersirat di dalam hatinya hamba, min khairin, nyatanya kebaikan, aw syarrin, atau keburukan. Allah tidak memperlihatkan atau tidak memberikan kasaf kita bisa melihat isi hati seseorang. Ini orang baik, ini orang jelek. Padahal
Allah membuka kasaf, bisa melihat kerajaan langit, bisa melihat kerajaan bumi. Tapi kadangkala Allah tidak memberikan keistimewaan terhadap orang itu, bisa melihat cacatnya orang. Atau itu melihat ini orang baik, itu orang jahat, tanpa orang itu ngomong. Dzalika min lutfillahi bika. Yang demikian itu merupakan kasih sayangnya Allah bika denganmu. Jadi kalau kita nggak bisa melihat isi hati seseorang, ini merupakan anugerahnya Allah. Ini merupakan kasih sayangnya Allah kepada kita. Jadi apabila kita diberikan keistimewaan oleh Allah, misalkan bisa kasaf suri tadi, Allah nggak membuka hati kita bisa melihat isi hati seseorang, ini merupakan kasih sayangnya Allah. Jadi nggak usah kita pengen tahu isi hati orang. Kadang-kadang nafsu kita ini bergerak, pengen tahu isi hati orang, nanti biar bisa nebak. Tapi ya memang ada para aulia Allah itu yang dibukakan bisa melihat isi hati orang melalui ilham. Kadang-kadang kita datang kepada seorang ulama atau kiai yang khos, kita belum mengucapkan apa-apa, kiai itu sudah menceritakan apa yang akan kita sampaikan. Kiai itu sudah membeberkan apa yang kita sampaikan dan sudah memberi solusi sebelum kita ini berkata. Itu ada yang begitu itu. Biasanya terjadi kepada kiai-kiai yang khos, yang ulama-ulama khusus. Ulama-ulama yang sudah mencapai derajat kemakrifatan. Tapi kita bersyukur oleh Allah, tidak bisa melihat isi langit, bersyukur kepada Allah nggak bisa melihat isi bumi, bersyukur oleh Allah, pada Allah nggak bisa melihat cacatnya orang. Seandainya kita ini diperlihatkan isi langit, isi bumi, mungkin kita ketika belum sempurna keimanannya sibuk menyaksikan aras, sibuk menyaksikan Baitul Ma'mur, sibuk mencari benda-benda yang terpendam. Akhirnya bisa jadi kita lupa kepada Allah. Dan alhamdulillah setiap orang yang kita temui ini kita nggak tahu ini apa orang baik apa orang buruk. Orang ini pernah melakukan kejahatan, kita nggak tahu. Ini ya bersyukur. Seandainya kita bisa melihat itu dan kita nggak bisa memakai akhlaknya Allah, kita akan celaka terhadap apa yang kita lihat itu. Sehingga kita nggak tahu itu, akhirnya kita senantiasa baik sangka kepada orang lain. Li'annaman, karena sesungguhnya orang ittala'a yang bisa melihat siapa man ala asrarul ibadi, atas beberapa rahasia hamba, isi-isi hatinya seorang hamba, walam yatakhallat, dan dia tidak bisa membuat akhlak birahmati dengan kasih sayang al-ilahiyati yang bangsa Tuhan, karena itla'uhu fitnatan alaih, karena maka ada apa itla'uhu, bisa melihat hati tersebut itu fitnatan alaih, menjadi fitnah atasnya, wasababan, dan menjadi sebab lijaril wabali ilaih, untuk menarik bencana atau bala kepadanya. Jadi kalau kita bisa melihat hati orang, ini orang baik, ini orang jahat, itu kita ketika bertemu orang yang jahat itu harus bisa menutupi. Mulut kita nggak boleh ngomong kamu jahat. Kalau sampai mulut kita membocorkan, berarti kita nggak bisa bikin akhlak kayak akhlaknya Allah. Akhirnya kita akan mengalami celaka. Jadi nggak ringan orang dibuka mata hatinya bisa melihat cacatnya orang. Coba bayangkan, dulu ada bidu wanita namanya Inul. Inul itu terkenal dengan goyang ngebornya. Ulama-ulama ahli syariah sama protes karena merasa tergoda oleh goyangannya si Inul itu. Kecuali Gus Dur.
Gus Dur nggak merasa tergoda karena memang ketika Inul bergoyang dia nggak lihat, walaupun ada di hadapannya. Yang belanya Gus Dur aja ketika itu. Semuanya rame-rame merotes goyangnya Inul. Loh, anehnya ketika Inul di Kalimantan itu ada ulama khos. Inul itu malah diangkat jadi anaknya, jadi anak angkatnya. Loh kan aneh ya. Mestinya kalau itu ada ulama yang ampuh, terkenal, ahli kasab, mestinya malah diprotes. Jangan ke Kalimantan, loh, malah diangkat sebagai anaknya. Loh, gimana itu? Mungkin bisa jadi kiai tersebut ketika melihat cacatnya hamba, dia menutupi cacatnya sampai-sampai biar nggak kelihatan kalau dia itu cacat, sampai diangkat sebagai anak. Jadi nggak sembarangan kita mengobrol kejelekan orang lain. Harus hati-hati, takutnya menimpa kita sendiri. Loh, iya itu malah nutupi, malah dianggap dia anaknya. Loh, padahal lainnya sama memusuhi. Mungkin bisa jadi kiai yang di Kalimantan itu memang ulama khos, dia tahu tentang cacatnya seorang hamba dan dia segera membuat akhlak kayak akhlaknya Allah. Allah itu kasih sayang kepada hambanya, tidak pandang siapa aja. Yang alim ya dikasih makan, yang durhaka ya dikasih makan. Maling itu ya diempani enggak? Maling itu ya diempani, tiap mencuri itu ya dikasih selamat. Maling diempani. Itu Allah. Padahal Allah kuasa untuk menyiksa maling itu. Kita lanjutkan. Man ittala'a, barang siapa ittala'a, melihat ala asrarul ibadi, atas beberapa isi hatinya beberapa hamba, walam yatakhallaq, dan dia tidak bisa membikin akhlak birahmati, dengan kasih sayang al ilahiyati, yang bangsa Tuhan. Karena itla'u fitnatan, maka olehnya dia melihat alai, atas asrar. Karena itla'u, maka melihatnya itu fitnatan, fitnah alai, atasnya, wasababan, dan menjadi penyebab lijaril wabali ilaih. Contohnya bi ayasturo, dengan umpamanya dia menutupi alal mudnibina, atas orang-orang yang berbuat dosa. Jadi orang itu kalau dibukakan mata hatinya, tahu orang ini berbuat dosa, padahal belum pernah menyaksikan secara mata, maka orang itu wajib menutupi aibnya orang yang berbuat dosa itu. Sebagaimana Allah menutupi hambanya yang berbuat dosa, nggak dibuka aibnya. Kita ini kadang-kala punya kenalan. Ketika kita kenalan, kadang-kala kita promosi terhadap kebaikan kita, gitu ya. Padahal ketika manusia itu bisa baik, jeleknya lagi ditutup oleh Allah. Ketika dia mempromosikan baiknya, Allah nggak buka aibnya orang itu. Mau nggak mau, orang yang mengatakan dirinya baik pasti pernah melakukan dosa, baik dosa itu berhubungan sama makhluk atau dosa itu berhubungan sama Allah. Tapi Allah nggak ngasih tahu, padahal Allah mampu ngasih tahu, nggak dikasih bocoran kan, sehingga terjadi perkenalan sampai pertemanan yang harmonis. Kadang-kala bertahun-tahun orang itu nggak dibongkar aibnya, baru sudah puluhan tahun Allah baru membongkar, ini sebenarnya orang jahat, jangan kamu temani. Lama kadang-kala kita bisa tahu. Sebenarnya Allah mampu nggak kalau ketika baru berteman itu Allah membongkar ini orang kurang ajar gitu, tahu? Bisa ya? Ya bisa, tapi Allah senantiasa nutupi. Maling itu ditutupi oleh Allah sehingga nggak ketangkep-tangkep. Sampai lamanya jadi maling, sampai dikatakan bajingan tengil. Bajingan tengil itu maling yang sudah lama nggak tangkep digelari bajingan tengil. Karena sudah lamanya sampai tengil. Ya dilindungi oleh Allah ya. Seandainya ketangkep sekali saja, orang itu sudah nggak ada simpati kan. Banyak orang berjiwa sosial di masyarakat, ternyata itu bosnya maling, bosnya rampok, ada nggak? Ada. Tapi oleh Allah nggak dibongkar, ditutupi oleh Allah.
Wa ya'lamu 'alal dzalimin, dan Allah berlaku santun atas orang-orang yang zalim. Santun itu ketika seseorang salah, dia memaafkan padahal dia mampu untuk menyiksa, itu namanya santun. Kita berhadapan sama orang-orang itu salah, lantas kita memaafkan padahal kita mampu untuk menyiksanya, untuk melaporkannya, tapi maafnya lebih besar, itu namanya halim, penyantun. Lo itu penyantun kepada orang-orang yang zalim. Mata kita setiap hari zalim nggak? Melihat sesuatu yang nggak pada tempatnya. Telinga kita mendengarkan sesuatu yang nggak pada tempatnya. Tangan kita, kaki kita. Tapi oleh Allah matanya tetap diberikan kesehatan, bisa melihat, telinganya bisa mendengar, tangannya bisa memegang, nggak dibikin jimpe atau nggak dibikin stroke. Padahal Allah mampu, tapi oleh Allah, karena Allah itu santun, diberikan penantian. Penantiannya Allah ya minimalnya kita ini sholat 5 waktu. Kata Rasulullah, sholat 5 waktu itu kayak orang yang punya sungai di depan rumahnya. Tiap hari mandi 5 kali. Rasulullah nanya, bagaimana kalau ada orang setiap hari mandi 5 kali, apakah masih ada dagingnya? Sahabat menjawab, tentu tidak ada dagingnya ya Rasul. Begitu juga orang Islam, kalau sudah melakukan sholat 5 waktu, itu ibarat mandi 5 kali. Asal sholatnya itu benar, wudhunya benar, ngikuti syarat rukunnya. Kalau sampai mati gak ninggalin sholat, insya Allah masuk surga tanpa dihisab. Ada sungainya. Jadi mandi itu kayak, sholat itu kayak orang mandi. Jadi sholat, dosa kita dari maghrib, kalau setelah maghrib kita punya dosa, lantas sholat isya rontok. Dari isya menuju subuh kita melakukan dosa-dosa kecil, rontok. Subuh sampai duhur, karena sholat duhur rontok. Wa yasfaha 'anil jahilin, dan memaafkan dari orang-orang yang bodoh. Wa yusinu ilal musiin, dan berbuat kebagusan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang menjahati, orang-orang yang melakukan kejahatan, dijahati malah membalas kebaikan. Kata Allah, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati ya ahsan. Enggak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa billati ya ahsan, tangkallah kejahatan itu dengan sesuatu yang lebih bagus. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila terjadi permusuhan di antaramu dan di antaranya, maka anggaplah musuhmu itu saudaramu yang sangat dekat, atau dikatakan dalam bahasa Jawanya sedulur sinoroweti. Anggap musuhmu itu kayak saudara kandungmu yang sangat kamu sayangi. Bisa enggak kira-kira ya? Kita punya musuh, musuhnya dianggap begitu. Kata Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Enggak ada yang mampu musuh dianggap saudara yang paling dekat kayak begitu. Itu kekasih yang sangat dekat, yang sangat disayangi, kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mempunyai bagian besar di sisi Allah. Yang banyak ya geter. Kadang-kala belum tahu benar salahnya udah nempeleng aja. Ya ada ya. Salah benarnya lo belum tahu udah ditempeleng duluan. Nah gitu, itu bukan akhlaknya waliullah. Wa yar'afu bi ibadillah, berlaku kasih sayang kepada hamba-hamba Allah ajma'ina keseluruhannya. Faman lam yattasif bidzalika, barang siapa yang tidak mempunyai sifat sebagaimana sifat yang telah disebut, karena itla'u fitnatan alaihi, maka melihatnya merupakan fitnah atasnya.
bisa melihat hati seseorang, tiap hari bukannya ditutupi tapi malah disebarluaskan. Itu orang jahat, jangan deketi. Ngomong begitu, tahu cacatnya orang, nggak bisa nutupi cacatnya itu, maka menjadi fitnah. Li'anna dzalika yu'addihi ila ru'yati nafsi. Karena yang demikian itu mengakibatkannya kepada melihat dirinya. Akhirnya orang itu kalau bisa melihat isi hati orang lain, akhirnya melihat dirinya itu merasa jadi orang ampuh. Kalau sudah merasa jadi orang ampuh, akhirnya hilang kemarifatannya, akhirnya bukan jadi ahli marifat, tapi akhirnya jadi tukang ramal. Karena tahu isi hati orang. Wastidhami dan merasa agung. Wastidhami amri dan merasa agung terhadap urusannya nafas. Merasa dirinya itu agung, hebat karena sudah melihat isi hati orang. Wal ujbi kagum bi amali dengan amalnya karena sudah wirid yang sudah mencapai target, bisa membuka mata hatinya sehingga bisa melihat hati orang lain, akhirnya kagum dengan amalnya. Nggak ngerti amal yang dia lakukan itu sebenarnya adalah anugerah atau pertolongannya Allah. Wa takaburi wal ujbi kagum, wa takaburi sombong ala ghairi atas lainnya. Wa dawa adamul fitnah, yang begini ini merupakan paling agungnya fitnah. Jadi alhamdulillah kita nggak bisa melihat isi hati orang. Wa kana aidun sababan li jaril wabali ilaih, dan yang demikian itu lagi menyebabkan terseretnya menuju kepada bencana atau bala terhadap dirinya min idda'i, karena mengaku-ngakunya bisifati Rabbi, dengan sifat Tuhannya, wa munazaatihi, dan karena menentangnya, likibriyaihi, karena kesombongannya, wa adzamati, dan keagungannya. Wa hadza wa adzamul wabal, orang yang dalam hatinya ada kesombongan, merasa agung, ini adalah paling agungnya bencana, wa ghayatil khizyi, dan puncaknya kehinaan, wa nakali, dan siksa. Ruwiyah, diriwayatkan anak Ibrahim alaihissalam, diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, lama arahullah, ketika Allah memperlihatkan terhadap Nabi Ibrahim malakutas samawati, akan kerajaan langit, wal ardi, bumi. Ketika Nabi Ibrahim oleh Allah diberikan kasab suri, bisa melihat kerajaan langit, bisa melihat apa yang ada di isi bumi, asrafa ala rajulin, dan bisa melihat isi hati seseorang. Asrafa ala rajulin, maka Nabi Ibrahim melihat seorang laki-laki fi maksiatin, di dalam kemaksiatan, min ma'asillah, dari beberapa kemaksiatan Allah. Dia melihat seorang laki-laki yang melakukan kedurhakaan kepada Allah. Dia melihat melalui hatinya, itu sudah kelihatan. Jadi laki-laki itu nggak melakukan maksiat, tapi dia sudah bisa melihat bahwa laki-laki itu ahli maksiat karena oleh Allah dibuka bisa melihat aibnya orang. Begitu itu ya terjadi, ada itu orang dikasih kasar begitu, ini tukang zina, ini barangnya itu gede, nampak, kelihatan secara mata hati, jadi dia ngelihat ini tukang zina. Ada yang ngelihat barangnya wanita itu sebenarnya nggak bernanah, tapi dalam mata hatinya bernanah, itu tukang zina. Ada yang melihat seseorang itu mulutnya lebar, oh tukang fitnah, melalui mata hatinya. Makanya Kiai Hayat Bendo Kediri itu kalau akhir usana, akhir penutupan pesantren, ini yang didatangkan ini bukan pengajian. Apa zaman dulu jaranan, yes, film, layar tancap, yang oleh masyarakat kelihatannya itu maksiat. Ketika Kiai Hayat Bendo itu Kiai sepuh, termasuk terkenal waliullah ketika itu.
Ditanya kenapa Kiai kok nggak mendatangkan para ulama untuk ceramah, untuk penutupan ngaji. Kata Kiai Hayat, orang santri itu ya baru sudah ngaji, masa didatangkan tukang ngaji. Yang keduanya, ketika saya mendatangkan Kiai, saya dudukkan di tempat yang depan. Ini Kiai itu merasa bahwa dia itu adalah orang yang paling alim. Ilmunya lebih banyak daripada belakangnya. Begitu juga Kiai sebelahnya. Maka mereka merasa saya yang lebih alim, saya yang lebih agung, saya yang lebih dihormati. Yang belakang itu konsumsi itu kecil. Tukang bawa kuah itu nggak ada apa-apanya. Ketika Kiai itu hatinya kayak begitu itu, sifat sombongnya keluar, maka sudah nggak berwujud manusia. Kata Kiai Hayat. Ada yang kepalanya kambing, ada yang kepalanya anjing, ada yang kepalanya babi, padahal itu ulama. Tapi isi hatinya senantiasa merasa lebih baik. Loh, makanya orang jadi penceramah itu ya nggak gampang. Di depan tuh susah loh, nganggap dirinya sama-sama sama yang lainnya. Susah hatinya mapan bahwa saya itu tugasnya hanya menyampaikan wa ma anta ilal bala, kok saya lebih bagus tuh enggak. Tapi kebanyakan pasti yang dicium tangannya, yang dihormati itu pasti yang lebih baik. Hatinya orang itu yang nggak selamat begitu. Seandainya dia selamat, kebaikan hanya milik Allah. Orang itu nyium tangan, hakikatnya menggerakkan Allah. Orang itu memuji, hakikatnya yang memuji Allah, memuliakan, hakikatnya memuliakan Allah, ya selamat. Tapi kebanyakan saya yang mulia, melihat diri sendiri, nggak melihat anugerahnya Allah. Kata Kiai Hayat, ketika begitu itu sudah nggak berwujud manusia. Makanya didatangkan sekalian, malah yang begitu-begitu tadi jaranan yang macam-macam. Itu pondok Mendopari Kediri. Kiai Hayat itu istrinya 4, anaknya 28. Istrinya 4, anaknya 8. Tapi jadi kiai semua. Kita satu kadang nggak jadi-jadi. Kita lanjutin ya. Jadi Nabi Ibrahim melihat dalam mata hatinya seorang laki-laki itu ahli maksiat, padahal lagi nggak melakukan kemaksiatan, tapi dia lihat karena namanya kasaf. Fada alaihi, maka Nabi Ibrahim berdoa atas celakanya seorang laki-laki tersebut. Didoakan mudah-mudahan orang laki-laki yang ahli maksiat itu binasa. Fala kayak maka binasa. Nah, lesan Nabi itu lampau. Coba kalau kita dikasih gitu, setiap melihat orang ahli maksiat mudah-mudahan binasa, lihat maling mudah-mudahan binasa. Wah, malingnya nggak ada, semua mati semua, polisinya nganggur, gembok nggak laku, nggak ada maling. Satpam dipecati supaya nggak ada maling, buat apa itu? Nah, habis kan ya. Berarti Allah nyiptakan maling ada hikmah, ngasih lahan kerja juga. Oleh Nabi Ibrahim didoakan, mudah-mudahan binasa laki-laki ini ahli maksiat. Wa kadzalika, begitu juga akharu, ketemu yang lainnya lagi didoakan lagi, ketemu yang lainnya lagi didoakan lagi. Falaku, maka mereka binasa, mati semua. Gak boleh, kata Nabi Ibrahim, di muka bumi itu ada ahli maksiat. Apa yang terjadi? Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Isinya wahyu apa? Artinya, ya Ibrahimu innaka rajulun mustajabud da'wati. Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, innaka rajulun, engkau adalah seorang laki-laki mustajabud da'wati, yang dikabulkan doanya. Lidahmu itu lidah Nabi. Apa yang kamu minta mesti dikabulkan. Kamu minta orang itu binasa, saya binasakan. Memang itu memang ahli maksiat, kamu pengen gak ada ahli maksiat. Tapi oleh Allah akhirnya diprotes. Fala tat'uwanna, maka sungguh janganlah engkau mendoakan. Bahasa Arab tuh wanna, sungguh itu dari mana mananya? Nun yang ditasdid itu maknanya sungguh. Namanya nun taukid sakilah.
Falatat uwana, maka sungguh janganlah mendoakan siapa engkau ala ibadi atas hamba-hambaku. Fa innahum minni ala salasi khisalin, karena sesungguhnya hamba-hambaku itu dariku ada 3 perkara atau 3 pakerti mengapa mereka saya ciptakan itu. Mengapa mereka saya jadikan ahli maksiat itu ada 3 pakerti atau ada 3 tujuan. Yang pertama, imma ayatubal abdu minhum ilayya, ada kalanya ketika mereka itu melakukan maksiat, bisa jadi sebelum dia mati orang itu bertobat kepadaku, fa'atuba alaihi, maka saya menerima tobatnya. Loh, kalau kamu doakan mati, dia belum sempat tobat, udah mati. Loh, kalau kamu gak doakan, siapa tahu saya melakukan maksiat, nanti di akhir umurnya dia tobat. Karena banyak orang yang awalnya ahli keburukan, pada akhirnya ahli kebaikan, mati dalam kondisi baik. Ada juga orang yang ahli kebaikan, mati ahli kejelekan. Watil kal ayamu nudawiluha, di hari-hari itu kujadikan gilir berganti. Makanya orang itu nggak boleh merasa selamat. Oh, yang ngisi musola ini bukan tahun yang kemarin kadang yang ngisi, ya kan ya? Ganti orang lagi. Yang tahun kemarin udah kemana ya nggak tahu, berganti-ganti. Kita nggak tahu giliran kita ini kadang pas baik, kadang yang pas enggak gitu ya. Kata Allah, loh kalau kamu bunuh, loh mereka mau doakan saya kabulkan mati, loh orang itu nanti nggak sempat tobat. Mau saya bikin ahli dosa ini biar bertobat. Kalau sudah tobat saya terima tobatnya, sehingga nama saya disebut At-Tawwab. Allah punya nama At-Tawwab, Dat yang maha menerima tobat. Itu pasti menjadikan ahli maksiat, biar dia nyebut namanya. Loh kalau ahli maksiat didoakan lantas mati, nama Allah nggak laku nanti. Allah itu punya nama At-Tawwab, Allah itu punya nama Al-Ghafur. Ketika Allah nutupi aibnya orang, nama Allah As-Sattar, kasih sayangnya Allah. Makanya berlebihan benci kepada orang ahli maksiat itu ya enggak boleh. Paling enggak kalau kita melihat ahli maksiat, hati kita ingkar, saya tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan kalau enggak mampu. Terus kita berlindung sama Allah, ya Allah janganlah kau jadikan saya, anak-anak saya, keturunan saya, keluarga saya seperti mereka. Paling enggak kita berdoa begitu, ya Allah janganlah apa yang mereka lakukan menimpa kepada diri saya, istri saya, anak saya. Kan kita enggak tahu, bisa juga kan tergilir. Satu, kita ingkar. Yang kedua, kita berdoa agar kejadian itu tidak menimpa diri kita, keluarga kita. Jangan langsung takbir, Allahu Akbar, serbu. Jangan. Pikir-pikir dulu. Bisa jadi kita sekarang nyerbu, nanti diserbu. Kan gitu ya. Setidaknya kalau kita nggak mampu, ya berdoa begitu dalam hati, berlindung. Apa itu melihat maling, apa itu melihat copet. Memang kita selamat kalau anak kita nggak jadi pencuri nanti. Nggak mungkin selamat ya. Belum tentu kan, nggak ada jaminan. Istri kita, kalau anak kita selamat, apakah cucu kita selamat? Makanya setiap kita melihat aibnya orang lain, segera kembalikan. Mudah-mudahan perbuatan itu tidak menimpa keluarga kita. Jangan malah disebar luaskan, ditutup-tutupi. Bikin akhlak kayak akhlaknya Allah. Tapi kadang yang mulut kita dia nggak kuatan ya. Kalau ngelihat orang jelek itu biasanya nggak kuatan kalau nggak ngomong. Wa ima an ukhrija minhu nasamatan nusabbihuli. Ada kalanya saya menciptakan orang ahli maksiat itu, ima an ukhrija akan dikeluarkan minhu darinya nasamatan, akan keturunan nusabbihu yang bertasbih kepadaku. Ada kalanya walaupun orang tuanya itu ahli maksiat, bisa jadi nanti anaknya itu jadi orang ahli taat dan bertasbih kepadaku. Kalau orang tuanya kiai, apa ya mesti anaknya kiai. Telur itu, ayam itu yang keluar dari pantatnya nggak mesti telur, ada juga yang bukan telur.
Iya kan? Nggak mesti yang keluar dari pantat ayam telur. Anaknya kiai apa yang mesti jadi kiai? Belum tentu. Anaknya orang ahli durhaka bisa juga melahirkan anak yang menjadi ulama, kata Allah. Bisa jadi orang ahli maksiat, seandainya dia nggak tobat, bisa jadi nanti anaknya jadi ahli ibadah, mendoakan orang tuanya sehingga orang tuanya mendapat kiriman doa dari anak soleh. Kata Allah, satu, bisa jadi orang itu nanti tobat. Yang kedua, seandainya orang itu nggak tobat, dia punya anak, bisa jadi anaknya nanti jadi alim. Loh, kalau kamu doakan berarti kamu telah memutus keturunan. Wa ima ayyub asa ilayya, dan ada kalanya dia dibangkitkan menuju kepadaku. Fa in syi'tu afautu, kalau saya mau saya ampuni anhu darinya. Wa in syi'tu aqabtu, kalau saya mau ya saya seksa. Itu urusan saya. Kalau toh orang itu nanti tetap hidup kok nggak mau taubat, lantas datang di hadapanku, saya bangkitkan. Kalau saya mau saya ampuni, kalau saya nggak mau ya saya seksa. Itu urusanku, nggak ada urusanmu, kata Allah. Inna hadza, bukan sibabun, sababun ya. Inna hadza sababun li amrillahi lahu bidhafi waladihi. Inna hadza, sungguhnya peristiwa inilah yang menjadikan sebab Allah memerintahkan terhadap Nabi Ibrahim bidhafi waladihi, untuk menyembelih anaknya. Oleh Allah akhirnya dites. Li'annahu ta'ala rahimun bi ibadihi, karena Allah Ta'ala itu zat yang maha kasih sayang kepada hambanya. Kasafaqatihi, sebagaimana kasih sayangnya Nabi Ibrahim ala waladi, atas anaknya. Akhirnya Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, disuruh menyembelih anaknya yang lagi lucunya. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya Ismail? Rasanya kayak apa? Anaknya sendiri, darah daging sendiri, anaknya nurut lagi, disuruh nyembelih, rasanya kayak apa? Kalau bukan perintah Allah mesti nggak dilakukan. Nggak tega kan? Nggak tega, itu perangan batin yang luar biasa. Tapi kata Allah, saya itu lebih kasih sayang kepada hambaku yang ahli maksiat daripada orang tua disuruh nyembelih anaknya sendiri itu. Loh, sangat luar biasa kan kasih sayangnya Allah. Maka kita nggak boleh putus asa gara-gara melakukan dosa. Ternyata kasih sayangnya Allah itu mengalahkan kasih sayang Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Itu kan sudah luar biasa. Tapi Allah lebih kasih sayang kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa, lantas dia mau bertaubat. Walhasilu, kesimpulannya, anal mukasafata nikmatun minallah. Kesimpulannya mukasafah, terbukanya tirai-tirai hati, ini merupakan nikmat dari Allah alal murid, di atas seorang murid. Wa syukuruha as-satru, cara mensyukuri nikmat apabila mungkin kita ada yang dibuka mata hatinya bisa melihat yang kayak begitu itu. Cara mensyukurinya kita harus menutup rapat apa yang kita lihat itu, nggak boleh disebarluaskan. Dan apabila kita berhadapan sama orang-orang yang zalim, kita harus memaafkan, wasofku, dan memaafkan. Jadi nggak gampang orang itu kalau diberikan keampuhan, nggak boleh menggunakan keampuhannya semena-mena. Bahkan kalau dia ampuh, itu harus bisa membuat akhlak kayak akhlaknya zat yang maha ampuh, Al-Aziz. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita hanya biasa-biasa ini malah bersyukur. Ini. Itu ada hadis Nabi, al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk itu keseluruhannya adalah keluarganya Allah atau peliharaannya Allah. Wa akhabum ilallah, dan yang paling dicintai Allah Ta'ala anfa'um li'iyalihim, orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada keluarganya. Al-khalqu iyalullah, makhluk itu keluarganya Allah. Wa aqrabukum ilallah, paling dekatnya kamu silan kepada Allah. Arhamukum li'iyalihi, orang yang paling dekat kepada keluarganya, orang yang paling kasih sayang kepada keluarganya, itulah orang yang paling dekat kepada Allah. Jadi kita melihat makhluk apa aja itu kayak melihat keluarga. Bisa nggak kira-kira?
Orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling kasih sayang kepada keluarganya. Lah, seluruh makhluk itu keluarganya Allah. Iyal itu bate kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia ya apa keluarga? Peliharaan. Bisa nggak kita melihat apa saja ini adalah kayak keluarga. Jadi membunuh nggak gampang membunuh kan ya mikir-mikir. Katanya Allah itu iyalullah, batihnya Allah atau keluarganya Allah. Yang paling dekat kepada kamu sekarang kepada Allah itu yang paling punya kasih sayang kepada keluarganya Allah. Makanya ada kata-kata irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di bumi, maka yang di langit ngasih sayangi kamu. Wallahu a'lam. Silakan mungkin ada yang ditanyakan. Ternyata jadi orang yang kasaf, bisa melihat isi langit, isi bumi, bisa melihat cacatnya orang. Orang itu ternyata nggak gampang. Harus bisa mengemban tugas, yaitu bisa nutupi aibnya orang lain, bisa memaafkan. Kalau enggak, orang itu bisa celaka kembali kepada dirinya sendiri. Kayak siapa? Zaman Nabi Musa, kayak Bal'am al-Ba'ura. Gara-gara mendoakan jelek Nabi Musa, akhirnya celaka kepada dirinya sendiri. Dia bisa melihat isi langit, isi bumi, bisa memindah seseorang dengan tangannya begini udah pindah. Orang dipindahkan begini udah pindah kemana? Kamu pengen ke Surabaya, diginiin nyampe Surabaya tanpa menyentuh. Itu Bal'am, ampuh kan? Tapi karena dia nggak bisa menutupi aibnya, bahkan dia sampai mendoakan Nabi Musa, akhirnya celaka dengan ilmunya. Gak gampang jadi orang ampuh itu. Mendingan jadi orang biasa-biasa aja, ya makannya ya biasa, minumnya biasa, kalau jalan ya biasa, ya kalau pengen cepet ya naik kendaraan itu ya yang enak-enak ya gitu itu. Nggak usah terbang CV angin, ambles bumi, atau CV burung terbang lap di angkasa, itu nggak usah lah, yang biasa-biasa aja. Udah nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong terhadap kita. Seandainya kita bisa mukasyafah kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa membuat akhlak kayak akhlaknya Allah. Dan yang penting mudah-mudahan Allah tetap menjadikan kita ahli istiqomah, anak-anak kita, istri-istri kita, mudah-mudahan semuanya ahli istiqomah, dicintai oleh Allah dan menyintai Allah dan Rasulullah. Bibarakatil Fatihah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sa'adatina sahabi sayyidina Rasulullah ajma'in hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin wa min ibadikal shalihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil istiqomah wa ahlil husnil khatimah. Allahumma ij'alna wa zawjatina wa auladana wa banatina wa lana wa qarabatana wa talamidana wa jami' ashabil huquqi alaina min alil ilmi wa alil khair wa min alil istiqomah wahsurna wa iyyahu fi sumratil anbiya'i wal mursalin wa fi sumratil awliyaikal muttaqin wa fi sumratil ulama'ikal amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.